Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Tapi sebelum mempresentasikan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Junia Anggita Sari, yang kedua ada saya sendiri M. Dwi Setiawan, kemudian yang ketiga ada Octavianus Supat. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengenai pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Materi yang akan dibahas itu yang pertama membahas mengenai ejaan yang pernah ada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana sejarah singkat ejaan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara pemakaian huruf PUBI. Sejarah singkat ejaan di Indonesia. Sebelum tahun 1900 di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya masih menggunakan bahasa Melayu, belum ada sistem ejaan yang sama. Kemudian pada 1900 C.H. van Opshen mendapat perintah untuk menyusun ejaan Melayu dengan menggunakan aksara Latin. Dengan bantuan Wengku Nawawi, Gular Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, akhirnya ditetapkan ejaan itu dalam bukunya Kitab Logat Melajoy yang terkenal dengan nama ejaan van Opshen atau biasa disebut ejaan Balai Pustaka. Pada awal Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LKB yang sekarang menjadi Pusat Bahasa menyusun lagi ejaan baru bahasa Indonesia. Pada 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan baru yang lebih dikenal dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD edisi 1975. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang disempurnakan. Dengan dikargaknya peraturan menteri ini, maka EYD edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ejaan. Pengertian ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang dihasilkan dari penyempurnaan atas ejaan sebelumnya. Ejaan ialah keseluruhan sistem dan peraturan penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keragaman. Aspek ada 3, yang pertama aspek fonologis, yang kedua aspek morfologis, yang ketiga aspek sintaksis. Macam ejaan. Ejaan fonetis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa fonem dengan lambang atau huruf. Ejaan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf. Ejaan yang pernah ada dan berlaku di Indonesia. Yang pertama ejaan Opshen, yang kedua ejaan Suwandi, yang ketiga ejaan Malindo, terus yang keempat ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan van Opshen. Ejaan van Opshen disebut juga ejaan Balai Pustaka. Ejaan ini digunakan untuk menulis kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan turunan Belanda, antara lain huruf O ditulis OE, terus kemudian komo hamzah atau K ditulis dengan tanda koma terbalik pada akhir kata, misalnya bapak, tak, gitu. Jika pada suatu kata berakhir dengan huruf A mendapat akhiran I, maka di atas akhiran itu diberi tanda seperti ini di atasnya. Ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 19 Maret 1947
Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi. Sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus ejaan Suwandi, huruf OE dalam ejaan Van Option berubah menandai U. Tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. Koma N dan koma Hamzah dihilangkan. Koma Hamzah ditulis dengan K, misalnya katak menjadi katak menjadi katak. Ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau IYD pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidik dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan. IYD mengatur pemakaian huruf kapitas dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf iftong, kemudian gabungan huruf konsonan, kemudian huruf kapital. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan Bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Berikut contohnya, seperti di tabel ya. Huruf kapital A, B, C, D, E. Huruf non kapital A, B, C, D, E. Terus ada nama, terus pengucapannya namanya A, pengucapannya A, dan seterusnya. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu vokal A. Vokalnya A, posisi awalnya api, posisi tengah padi, posisi akhirnya luas. Seperti itu. Kemudian vokalnya I, posisi awal itu, posisi tengah simpan, posisi akhir murni. Posisinya U, posisi awalnya ulang, posisi tengah bumi, dan posisi akhir ibu. Terus ada posisi vokalnya E, posisi awal enak, posisi tengah pendek, posisi akhir sore. Vokalnya O, posisi awal oleh, posisi tengahnya kota, posisi akhirnya radio. Seperti itu, bisa dilihat di tabel. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, D, T, V, W, X, Z, Z. Huruf X dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal di awal kata diucapkan S. Huruf iftong dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NJ, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Seperti di tabel. Gabungan huruf konsonan ada KH, posisi awal khusus, posisi tengahnya akhir, posisi tengah akhir, posisi akhirnya tarikh. NG awalnya ngarai, posisi tengah bangun, posisi akhir senang. Gabungan huruf konsonan NJ, posisi awal nyata, posisi tengahnya banyak, posisi akhirnya NJ. Gak ada ya. Gabungan huruf konsonan SJ, posisi awalnya syarat, posisi tengah musyawarah, posisi akhirnya RC. Seperti itu. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Huruf kapital dipakai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan.
dan nanti bisa belajar lagi dibimbing oleh Ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.